Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, sekarang kita pindah live-nya di IG dulu aja karena tiba-tiba ada trouble di YouTube yang tentunya juga sedang kita coba selesaikan. Tapi bukan berarti kita silaturahmi kita berhenti. Kita akan ngobrol di sini kalau gitu. Jadi enak juga langsung saya bisa baca pertanyaan-pertanyaannya yang ada di sini ya. Nah, alhamdulillah semua sehat-sehat semua. Ini cuma kendala kecil aja, bukan berarti ada hambatan terus kita langsung berhenti. Buktinya di sini kita masih ada emergency exit yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan Ustadz. Belum masuk Ustadznya. Coba sebentar, saya akan mencoba menyambungkan dengan Ustadz Salim. Oke, iya, ini dia. Bismillah. Masukkan request kepada Ustadz Salim, mudah-mudahan bisa bergabung. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Ari. Sehat-sehat Mas Ari? Sehat, alhamdulillah. Waduh, qadarullah. Ustadz mungkin agak sedikit keputus. Nah, ya mudah-mudahan sudah aman. Iya, alhamdulillah. Saat ini mungkin banyak yang sudah menunggu ya bagaimana obrolan apa yang kita berikan kesempatan, apalagi nanti punya kesempatan untuk tanya jawab yang ada di rumah gitu. Tapi kan sesuai dengan tema besarnya gitu ya, yang Ustadz tentunya juga akan bawakan ke kita, walaupun nanti nanya apa aja boleh ya. Kayaknya saya boleh nggak Ustadz saya putarkan dulu salah satu videonya Ustadz? Boleh dong, kita simak dulu insya Allah. Iya, saya akan coba putarkan dulu. Bentar. Di mana ya video? Santai aja Mas Ari, ini teman-teman kayaknya pada sabar nungguin. Alhamdulillah ya. Coba. Ini saya agak-agak, ini kayaknya baru diupdate ya. Jadi saya sendiri gak tahu ini di mana. Oh, tolong cari buat video sambil ngobrol sama Ustadz. Ustadz, biarlah sambil ngobrol aja deh, nanti nunggu video diputar. Ustadz, sekarang ini kalau kita lihat ya, mungkin ya sosok seseorang yang salah satu yang bisa dibilang paling sukses itu kalau seorang bapak ya, menurut saya itu kan Nabi Ibrahim gitu Ustadz ya. Dikarenakan beliau punya keturunan Nabi semua gitu kan. Betul. Jadi kualitasnya tuh Nabi semua. Udah gitu punya istri, tarbiyahnya tuh keren banget gitu. Bagaimana seorang seperti Siti Hajar ditinggal di tempat tandus sendirian, nurut gitu kan. Kalau istri zaman sekarang, waduh, kita bisa tahu ya bagaimana prosesnya yang tentunya juga mudah gitu. Monggo Ustadz, silakan Ustadz. Baik Mas Ari, barakallahu fikum. Ya, memang salah satu nama yang sangat istimewa ya dalam sejarah adalah nama Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Ibrahim alaihissalam ini seorang yang, sebentar Mas Ari, ini kok saya sering mati-mati nih dari sini ya, gelap gitu. Di sini normal sih Ustaz. Oh enggak apa-apa, oke. Ya, baik teman-teman yang disayang Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini salah satu nama yang istimewa. Ini saya karena lagi suasananya banyak duka cita Mas Ari, banyak kematian. Saya tuh teringat juga tentang Nabi Ibrahim pada posisi bahwa beliau itu ketika hidup ya, itu kan yang kenal nggak banyak, yang sayang sama beliau nggak banyak, apalagi yang mendoakan beliau lebih sedikit lagi. Tapi hari ini ya, ini kan sudah masa yang sangat panjang dibandingkan waktu hidup beliau. Kalau kita ikut hitungannya Sayyidina Abdullah bin Abbas kan begini. Antara Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Isa itu 600 tahun. Antara Nabi Isa ke Nabi Musa itu 1200 tahun. Antara Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu 2400 tahun. Nah, kalau kita jumlahkan Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim itu 4200 tahun, Nabi Muhammad ke kita 1400 tahun, berarti kalau 4200
ditambah 1.400, 5.600. Sudah 5.600 tahun sejak Ibrahim alaihissalam ada di muka bumi ini. Tapi hari ini itu kira-kira kan ada 1 miliar kaum muslimin. Katakanlah dari mereka yang sudah sholat itu 500 juta. Meskipun sholatnya itu ya nggak rajin-rajin amat. Katakanlah 500 juta itu orang yang mukallaf, orang yang sholat. Itu setiap hari di tahiyatnya, di tasyahudnya menyebut nama Nabi Ibrahim itu. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu menakjubkan loh. 5.600 tahun kemudian masih ada ratusan juta orang menyebut-nyebut namanya di dalam doa. Yang lebih menakjubkan lagi, kita sudah 5.600 tahun berpisah oleh zaman, terpisah oleh zaman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada saat dulu Nabi Ibrahim itu berada di Mekkah, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk wa'adzin finnasi bil haji. Panggilah wahai Ibrahim manusia untuk berhaji ke rumahku ini. Bayangin waktu itu ya, Nabi Ibrahim gak punya akun Instagram kayak kita. Gak bisa broadcast WhatsApp seperti zaman sekarang. Gak punya fanpage di Facebook gitu. Gak punya akun YouTube yang subscribersnya sebanyak Mas Ari gitu. Gitu ya Nabi Ibrahim. Itu wa'adzin finnasi bil haji. Allah memerintahkan panggilah manusia untuk berhaji. Kita bayangin aja Nabi Ibrahim kira-kira waktu itu, kata para ulama bertanya, ya Rabbi, bagaimana aku memanggil mereka? Suaraku, aku teriakkan pun itu hanya akan hilang ditelan angin di tengah padang pasir ini. Bagaimana aku memanggil mereka ya Rabbi? Maka Allah memerintahkan, hai Ibrahim, tugasmu memanggil. Ketika kamu memanggil, luruskan niatmu karena aku, maka aku yang akan mendatangkan mereka, kata Allah. Jadi maka Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji. Pada saat itu, 5.600 tahun yang lalu dia panggil manusia untuk berhaji ke Baitullah. Kata Allah, aku janjikan mereka akan datang. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan yang kurus-kurus. Mungkin kalau pesawat ya berarti kelas ekonomi sempit, desek-desekan gitu ya. Naik bis, ada yang dari Eropa, kan kita kadang ketemu jamaah-jamaah dari Eropa itu pada naik bis. Perjalanan darat, yang dari Irak juga begitu, dari Suriah juga begitu, dari Yaman juga begitu. Kita kebayang itu. Ya, ketika kulli fajjin amik, dari lembah-lembah yang dalam mereka berdatangan ke kota Mekah. 5.600 tahun dan panggilannya masih bergaung sampai sekarang. Dan kita bisa bayangkan negara-negara yang kemudian memiliki ya minat dan kemampuan hajinya tinggi, itu antrinya luar biasa Mas Ali. Benar. Di Jogja itu antri haji 30 tahun. Kalau sekarang ditambah kondisi pandemi udah libur 2 musim begini ya, itu masih tambah panjang lagi, tambah panjang lagi, tambah panjang lagi. Di beberapa negara bahkan sampai 40 tahun, 50 tahun atau lebih. Kita bayangkan panggilan 5.600 tahun yang lalu sampai sekarang masih bergema. Mas Ari bikin panggilan acara setahun yang lalu orang udah pada lupa. Udah lupa. Udah lupa. Seminggu yang lalu aja kadang udah lupa. Tetapi ini 5.600 tahun panggilan itu masih bergaung. Luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun? Dia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya kan ya. Itu. Nah, setiap tahun berapa juta kambing, domba, sapi, kerbau, unta yang dijadikan wasilah manusia untuk takarrub mendekat kepada Allah dengan tata cara seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nggak sih manusia yang sedahsyat ini? Iya, benar. Ada nggak sih manusia yang punya pengaruh melintasi zaman dalam sisi panjangnya masa dia memberikan influence? Saya pengen menyebut Nabi Ibrahim itu the most influence people, ya, the most influence person. Seorang yang paling berpengaruh gitu ya, salah satu yang paling berpengaruh sepanjang sejarah, tentu di samping Rasulullah SAW, karena Nabi Ibrahim pengaruhnya sampai kepada kita diantaranya adalah melalui transmisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW gitu ya, siaran ulang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu.
Tapi bahwa jarak waktu yang memisahkan kita 5.600 tahun, ini dahsyat Mas Ari. Menurut saya Nabi Ibrahim ini sangat layak untuk kita bicarakan secara sangat detail dan intens untuk menjadi salah satu role model kita di samping Rasulullah SAW yang tentu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah. Tapi Nabi Ibrahim dalam salah satu aksinya juga pernah disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Kan berarti selain kita belajar sirahnya Nabi SAW, kita sangat perlu belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi dalam Al-Quran Allah mengatakan Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam untuk menjadi bapak semua manusia. Sesungguhnya Allah juga telah memilih Nuh untuk menjadi bapak manusia yang kedua setelah banjir besar yang pernah melanda bumi ini. Ya, saya semakin beriman tentang apa yang disampaikan Quran tentang Nuh alaihissalam itu ya, bahwa ada banjir besar itu karena ketika kita belajar sejarah dari berbagai macam peradaban, kisah banjir besar itu ada di semua peradaban Mas Ari. Jadi kalau kita belajar peradaban India, di India ada cerita banjir besar. Di Mesopotamia, di Gilgamesh ada cerita tentang banjir besar. Di Cina, Kaisar Kuning turun ke dunia setelah banjir besar. Gitu ya, nenek moyang semua orang Tiongkok. Di peradaban Aztec, Inka, Maya, di peradaban Mesir, di semua peradaban itu ada cerita tentang banjir besar. Jadi itu memori kolektif umat manusia sepanjang sejarah. Jadi artinya Allah memilih Nuh untuk menjadi bapak manusia yang kedua. Wa ala Ibrahim, dan Allah memilih keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau Adam dan Nuh itu dipilih individu, kalau Nabi Ibrahim seperti yang tadi Mas Ari bilang, itu dipilih keluarganya. Kan ini keluarga spesial, keluarga yang sangat istimewa. Yang Nabi Ibrahim ketika memikirkan keluarganya itu, gak cuma memikirkan untuk masa saat itu, tapi berdoa Mas Ari, untuk keturunan yang sangat jauh, untuk keturunan yang sangat panjang. Dan salah satu doa yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim, di antara banyak sekali doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika di Mekah, dia berdoa begini, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, dan bangkitkan untuk mereka di kota Mekah ini seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mengajarkan kitab dan hikmah, dan yang akan mensucikan mereka ya Allah. Bayangkan, mikirin keturunan yang dia tinggalkan di Mekah, di antaranya salah satunya dengan doa supaya nanti yang di sini ini selalu terbimbing di dalam kebenaran. Maka bangkitkanlah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, yang akan membacakan ayatmu, mengajari kitab hikmah, dan akan mensucikan mereka. Dan Mas Ari tahu nggak? Ini berapa lama doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan? Berapa lama? Langsung 4.200 tahun. 4.200 tahun. Mas Ari, rekor doa yang belum dikabulkan berapa lama? Doa saya kebanyakan. Doa yang sampai sekarang, doa yang sampai sekarang belum dikabulkan. Berapa lama itu? Oh, ada doa yang belum dikabulkan, Ustaz. Tapi saya nggak berani ngomongnya. Ya, tapi berapa lama? 15 tahun lah. 15 tahun. Ini tahun. Boleh dibocorin ke Mbak Venita soal doanya apa? Enggak, bercanda ya. Berkenayang. Kirain kan mau ini meniru Nabi Ibrahim, ada markas di Palestina, ada markas di Mekah gitu kan. Jangkrik bos. Nah, Nabi Ibrahim itu punya satu doa yang baru dikabulkan setelah 4.200 tahun kemudian. Kebayang nggak tuh? Kita kadang-kadang berdoa sekarang, besok pagi udah protes, ya Allah kok belum dikabulkan gitu kan. Kita baru doa hari ini, besok udah protes, kok belum dikabulkan ya Allah. Ini kekasih Allah berdoa, itu baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian. Tapi kalau saya belajar dari kasus ini,
kasus doanya Nabi Ibrahim ini saya jadi tahu doa itu memang bukan seberapa cepat dikabulkan, bukan apakah kita menyaksikan terkabulnya atau enggak, tapi seberapa dahsyat dan seberapa besar dia memberi manfaat doa itu. Dan saya jadi yakin bahwa kita itu kan nggak berdoa saja Allah ngasih, kita nggak minta saja Allah ngasih. Mas Hari pernah berdoa, ya Allah berikan kepadaku udara yang cukup untuk bernafas. Pernah minta begitu? Nah, itu malah Kecuali pas sesak nafas, pas sesak nafas, asma kambuh atau kemudian kena COVID. Ya, kita kayaknya nggak berdoa itu. Tapi Allah nggak pernah alpa ngasih kita tiap hari oksigen yang cukup untuk pernafasan kita. Nah, kalau yang nggak pernah kita minta itu dikasih terus sama Allah. Logikanya yang kita minta pasti dikasih lebih baik sama Allah. Itu keyakinan. Iya. Itu setaraf Nabi aja. Setaraf Nabi aja dikabulkan segitu lama. Yang diminta beliau, apalagi kita Ustaz ya? Apa gimana? Maksudnya kalau kita makanya kan artinya belajar dari ini tidak selalu doa itu langsung cepat dikabulkan, tapi Allah pasti mengabulkan di saat yang tepat. Dan pasti dia lebih baik daripada yang diminta Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya Mas Ari, jangan Nabi Ibrahim. Enggak. Tahu tuh jawabannya tadi. Nabi Ibrahim berdoa untuk Rabbana was'afihim, ya Allah bangkitkan untuk mereka. Itu maksudnya mereka siapa? Yang dibilang sama Ibrahim untuk mereka. Utuslah untuk mereka seorang Rasul. Cuma penduduk Mekah, Mas. Oh gitu. Yang diminta Nabi Ibrahim untuk diberikan Rasul supaya bisa membimbing mereka, itu cuma penduduk Mekah. Penduduk Bojong Soang nggak didoain. Penduduk Jakarta, apalagi Bekasi, kan Bekasi planet lain ya. Itu nggak didoain sama Nabi Ibrahim. Jogja nggak didoain, Jakarta nggak didoain, Indonesia nggak didoain. Yang didoain Nabi Ibrahim itu cuma kota Mekah. Tetapi ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu dengan diutusnya salah satu keturunannya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah masa yang sangat panjang 4.200 tahun, maka Nabi Muhammad itu pengabulan doanya Nabi Ibrahim, kata beliau. Tapi Nabi Ibrahim cuma berdoa untuk kota Mekah. Allah mengabulkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Doanya untuk Mekah dikabulkannya untuk semesta alam. Kan keren banget. Yang kedua, pada zaman Nabi Ibrahim, yang namanya seorang nabi, selain wilayah dakwahnya terbatas untuk satu wilayah, masa berlaku risalahnya juga terbatas. Begitu diutus nabi berikutnya, risalahnya selesai. Bahkan di masa Nabi Ibrahim ada Nabi Lut ditugaskan di wilayah lain. Habis itu Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Ismail juga sudah diangkat jadi nabi. Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Ishak juga sudah diangkat jadi nabi, kan? Gitu. Wilayah dakwahnya terbatas, risalahnya terbatas. Tapi doanya Nabi Ibrahim tadi ketika dikabulkan oleh Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka dikabulkan untuk sampai hari kiamat. Masya Allah. Panjang zaman. Jadi itu keyakinan kita luar biasa bahwa belajar dari kasus doanya Nabi Ibrahim yang baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian, ternyata dia dikabulkan lebih banyak, lebih baik, lebih besar daripada yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Maka selalu kalau kita berdoa kepada Allah, siap-siap, pasti kasih yang lebih baik, pasti kasih yang lebih dahsyat, pasti kasih yang lebih besar. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, udah dikasih yang lebih besar, protes kok nggak dikasih yang diminta, gitu. Ya Allah. Saya pernah dulu minta. Apa itu? Saya pernah dulu hampir menikah gitu ya dengan keren nih. Yang berbeda saat itu. Bukan yang ini ya. Bukan, gitu kan. Bukan. Istikharah, jawabannya tetap arahnya ke enggak. Ketika jawabannya ke enggak, saya tuh ngerasa mungkin cara saya salah, yang salah cara saya gitu.
Saya ulang lagi. Jawabannya clue-nya tetap ke enggak gitu kan. Saya kayak nggak terima. Berarti setelah saat itu akhirnya memang nggak jadi gitu kan akhirnya kan. Dan kemudian saya dikenalkan sama istri saya dalam waktu beberapa, saya kenal sama istri saya, kemudian saya menikah gitu. Nah pada saat itu saya ambil hikmah. Cepat prosesnya ya, cepat prosesnya. Prosesnya sama itu yang dulu ketika nggak jadi ya, saya kan sempat agak kecewa juga. Saya udah minta gitu untuk dijodohkan gitu. Sebenarnya bukan istiqoroh, itu kayak nyuruh jatuhnya ya. Ketika diminta mau jawabannya harus itu gitu kesannya kan. Jawabannya tetap ke arahnya enggak gitu kan. Kemudian kita kemudian effort kita coba akan jawabannya tetap ya akhirnya nggak berjodoh juga. Memang sempat galau-galau anak-anak zaman-zaman bucin Ustaz. Nah udah gitu cuma dalam waktu seminggu tiba-tiba istri saya sedang nganter sepupunya ke kantor saya gitu. Itu belum kenal gue sebagai istri saya kan gitu. Kemudian ibu saya sempat kenal, prosesnya cepet banget, nggak berapa lama, kita langsung nikah gitu kan. Nah di situ baru kita kerasa mungkin Allah udah nyiapin ini gitu buat saya gitu kan. Kabul-kabulin gitu. Nah jadi saya ngerasa bahwa Allah tuh ngasihnya sebenarnya yang disiapin jauh lebih bagus. Kita cuma disuruh sabar sebenarnya. Coba kalau dulu kita nggak sabar, lain hasilnya. Aduh. Masya Allah. Bener juga. Kan kita memang sering terhijab oleh prasangka-prasangka ya soal karunia Allah kepada kita tuh. Jadi dulu ada juga cerita tentang orang yang berdoa. Nah berdoanya dia agak-agak dirinci-rinci gitu. Diceritakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya. Jadi orang ini berdoa begini, ya Allah karunialah saya setiap hari 2 potong roti, segelas air dan segelas susu tanpa saya harus bekerja supaya saya lebih khusyuk beribadah ya Allah. Nah, jadi dia minta 2 potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja supaya lebih khusyuk beribadah. Kayak nulis menu gitu ya. Dikabulin. Ya makanya kan dia detail gitu ya. Akhirnya dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan. Caranya dikabulkan, dia kena fitnah, kena kasus kriminal, diadili, masuk penjara. Nah di penjara dia dapat ransum 2 potong roti, segelas air, segelas susu tiap hari tanpa bekerja. Jadi ya berdoa. Terus begitu di penjara dia protes terus sama Allah. Ya Allah kenapa ini? Kenapa aku mendapatkan kezaliman seperti ini? Aku nggak salah tapi masuk penjara. Kenapa ini gitu ya? Nah dia lupa pada janjinya untuk dengan begitu dia akan khusyuk beribadah. Padahal ya logis-logis saja kalau dia minta 2 potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja, itu adanya di ransum penjara. Iya benar. Berarti doanya malah kurang rinci sebenarnya. Apa Ustaz? Malah kurang rinci. Nah mestinya begini tapi bukan penjara kadang-kadang. Gitu. Aduh. Iya, kadang-kadang kita memang sebaiknya nggak usah terlalu rinci, serahkan kepada Allah, minta yang terbaik kan gitu. Ya kadang-kadang kan Allah itu lebih tahu yang terbaik buat kita daripada diri kita sendiri gitu ya. Waktu saya dulu tahun 95 kelas 5 SD, itu dulu waktu masih pakai NEM kan Mas, kalau lulus sekolah pakai NEM. NEM SD itu tertingginya 45 gitu ya. Terus ibu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku besok NEM-nya 46. Itu jadi waktu itu NEM tertinggi sekecamatan 45. Lalu ibu saya berdoa, mudah-mudahan anak saya tahun depan NEM-nya 46. Terkabul, saya NEM keluar SD itu 46. Dalam arti berarti nilai rata-rata 9,2 per mata pelajaran kan. Cuman ternyata yang tertinggi sekecamatan 48. Jadi makanya sebaiknya kita itu minta yang terbaik gitu. Jadi termasuk tadi Nabi Ibrahim itu sudah minta yang terbaik untuk kaumnya, tetapi karena kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terbaik bukan cuma untuk seperti apa yang dibayangkan Nabi Ibrahim, bukan cuma satu masa, bukan cuma satu tempat, tetapi untuk seluruh alam semesta dan untuk berlaku sampai hari kiamat. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita ngasih judul obrolan kita malam ini itu sebagai Ibrahim dan cinta yang dirayakan sepanjang masa. Betapa banyaknya ya hal-hal yang kemudian
apa namanya, ditinggalkan oleh Ibrahim itu kita warisi sampai kini menjadi sesuatu yang penuh makna. Ya, Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya kita kan sekarang melakukan manasik haji kan mayoritas itu dari aksi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalau nggak ada Hajar istrinya Nabi Ibrahim yang berkata, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Kamu nggak usah mengkhawatirkan kami. Ya kita nggak tahu sa'i antara Safa dan Marwah. Kita nggak ketemu sumur Zam-Zam. Bahkan kita mungkin nggak ketemu kota Mekah gitu ya. Karena kota Mekah ini kota yang menjadi monumen iman seorang perempuan, iman seorang wanita salihah yang bernama Sayyidah Hajar ini. Dan kita dari melempar jumroh juga mengenang bagaimana Ibrahim pada hari nahar itu menepis godaan-godaan syaitan. Kita menyebut hari Arafah pada tanggal 9 karena sebut Arafah, Ibrahim pada hari itu betul-betul menyadari ini adalah perintah Allah. Arafahu, dia menyadari itu perintah Allah gitu ya. Semua ya yang kita lakukan dan termasuk tadi diabadikan dalam tasyahud kita, kama shallaita ala Ibrahim, atau ada yang menambahkan Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini kan betul-betul nama Ibrahim ini nama yang dirayakan sepanjang masa. Dan bukan cuma kita gitu ya, bahkan umat yang sudah mengalami distorsi-distorsi ajaran gitu ya, itu tetap menghormati Ibrahim dan memperebutkan Ibrahim. Bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani, bahkan Al-Quran mencatat ya kelucuan ketika ada orang Yahudi dan Nasrani di depan Rasulullah mengklaim Ibrahim itu bagian dari kami. Ibrahim itu bagian dari kami. Ya. Kemudian Allah membantah dengan sangat telak mengatakan, lah Ibrahim itu sudah ada sebelum diturunkannya Taurat, sudah ada sebelum diturunkannya Injil, kok kalian klaim seenaknya gitu ya. Ya yang paling dekat dengan Ibrahim ya yang risalahnya sesuai dengan apa yang dahulu juga dibawa oleh Ibrahim. Ibrahim melawan keberhalaan, Muhammad SAW juga melawan keberhalaan gitu ya. Ibrahim Hanif, Muslim, melaksanakan berbagai manasik ritual ibadah yang kemudian dikokohkan oleh risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dia yang kita sebut sebagai Ibrahim dan cinta yang dirayakan ya, sepanjang masa. Ini manusia yang dahsyat banget gitu Mas Ari. Waduh, ini kayaknya sangat tergelitik kayaknya kita untuk mengetahui mengenai bapak kita bersama ya. Nabi Ibrahim itu seperti bapak kita gitu. Sebenarnya berarti banyak hikmah dan banyak makna yang sebenarnya bisa kita kulik mengenai beliau gitu saja. Tentunya juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ini gitu. Ini baru apa namanya? Kulitnya loh yang dijelaskan sama Ustadz ya. Kulitnya tadi dia ngomong. Kita baru mengambil satu angle. Satu angle ya, kan? Dari 360 angle kan. Karena 360 derajat keliling gitu. Benar. Tapi beliau itu bisa Mas Ari tadi bilang iya, karena tadi Mas Ari bilang bapak kita menyebut beliau bapak kita karena memang setiap pagi dan petang kita disunahkan untuk berzikir. Di antara zikir kita kan kita mengatakan kalau pagi misalnya asbahna ala fitratil Islam, asbahna ala fitratil Islam, itu diantaranya disambung dengan wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan di atas jalan hidup Nabi Ibrahim yang lurus. Itu kita ingin seperti beliau. Makanya kisah-kisah beliau dalam Al-Quran ini termasuk yang paling banyak direkam, tersebar di berbagai surah, dan sekaligus beberapa mengalami pengulangan tetapi dengan angle yang berbeda. Tadi makanya saya bilang bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Makanya ini Jejak Imani ya bekerja sama dengan Taqwa App, bersama dengan Hijrah Fest, bersama dengan teman-teman Vertizon dan lain sebagainya malam ini menyelenggarakan ini sebagai pengantar ya. Karena kita juga menyelenggarakan insya Allah kelas intensif untuk membahas Nabi Ibrahim alaihissalam itu secara lebih detail. Karena kita akan bagi dalam 10 episode Mas Ari. Untuk membahas Nabi Ibrahim itu paling tidak itu kita perlu 10 episode, dan kita bagi dalam 2 season ya. Season pertama 5, season kedua
juga 5. Nah itu registrasinya teman-teman bisa lihat di yang di pin Mas Ari Untung ya, bisa di bit.ly/serial Ibrahim, serial _ Ibrahim ya. Ya, itu tempat kita nanti akan membahas Nabi Ibrahim secara insya Allah lebih detail, lebih rinci, mengambil pelajaran-pelajaran yang lebih banyak, lebih kaya dari kehidupan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Makanya ya kisah-kisah Nabi Ibrahim itu bagaimana kisah dia ya dengan bapaknya gitu ya. Hubungannya itu unik sama bapaknya. Gitu ya. Kemudian hubungannya dengan masyarakatnya, kaumnya, kecerdasannya ketika memenggal berhala-berhala dan berdebat, mukjizat yang Allah berikan dengan dibakar ya, tapi Allah mengatakan kuni bardan, salamun ala Ibrahim, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim dan seterusnya. Itu episode demi episode hidupnya itu istimewa banget. Itu yang ingin kita bahas nanti lebih detail Mas Ari gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir berarti 10 episode itu belum cukup saja. Tapi mungkin sebagai awal bisa kita sebagai awal untuk teman-teman semua yang tertarik untuk mengulik. Dan ini sebenarnya sangat menggelitik. Ini ngebuka pokoknya kalau kita dengerin insya Allah mind blowing teman-teman semuanya. Banyak hal yang sepertinya bisa kita aplikasikan di kehidupan kita gitu ya. Mengenai bapak kita Nabi Ibrahim SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk teman-teman yang mau sekarang juga ini ada, saya udah pin, langsung aja klik di situ ya. Pesan seat sekarang soalnya tempatnya bisa terbatas ya. Ini soalnya masih November, kita buka kesempatan untuk teman-teman semuanya. Ayo masukkan nama teman-teman kita untuk masuk ke sini, bisa melalui aplikasi Taqwa. Dan ya juga teman-teman semua, apalagi untuk para pria ini sangat banyak ya yang bisa kita ambil pelajaran Ustaz ya. Saya tuh ngelihat Nabi Ibrahim ini sesuatu yang amazing. Itu kan ada konsep yang mengatakan kalau keberadaan seorang ayah sangat dibutuhkan anak gitu kan ya Ustaz. Tapi beliau ini yang luar biasanya bahwa ada pertanyaan. Luar biasanya bahwa beliau ini mungkin bertemu dengan Nabi Ismail ini sangat jarang karena lokasi jauh saja, Hebron dan juga Mekah. Nah, jarang-jarang ketemu, sekalinya ketemu datang ngajak nyembeli, anaknya nurut. Nah ini teknis parenting yang paling hebat. Sedangkan kita sendiri setiap hari ketemu anak ngajak nyuruh turun untuk makan bareng aja mesti nyabut wifi. Nah ini teman-teman semuanya, kita tuh gak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar dari Nabi Ibrahim, ini banyak yang tentunya perlu kita teladani gitu ya. Waduh, luar biasa sekali. Nah Ustaz, apakah kita sudah bisa buka pertanyaan Ustaz? Q&A. Boleh mas. Nah, siap. Teman-teman kita ingatkan bahwa insya Allah mudah-mudahan kita bisa adakan secara rutin live ini ya. Ini ada kendala aja, mestinya kita juga live di YouTube ya. Tapi kadang ada kendala, kita live di IG dulu. Tapi kita akan adakan secara rutin teman-teman semuanya. Tetap harinya hari Jumat. Nah, siapa tahu tentunya teman-teman banyak yang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diutarakan kepada Ustaz. Dan memang kita sedang mengarahkan teman-teman semuanya bahwa kita tuh beruntung menjadi keturunan dari seorang lelaki yang sangat luar biasa ya. Bagaimana beliau orang punya anak lulus jadi insinyur aja bangganya minta ampun gitu kan. Ada mungkin level berikutnya anak bisa punya jabatan itu bangganya minta ampun gitu. Ada anak punya anak jadi orang kaya bangganya minta ampun. Ini anaknya semuanya nabi. Jadi dead end udah. Jadi mau ambil level yang mana gitu kan. Masya Allah. Iya. Baiklah saat saya bacakan pertanyaan mas ya. Boleh mas. Ini pertanyaannya cuma nggak ditulis namanya. Tolong ditata namanya juga. Nah, Ustaz katanya doa kita itu ini nggak ada hubungan dengan tema Ibrahim Ustaz. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya agar bisa benar-benar ikhlas saat anak meninggal? Agar benar-benar ikhlas saat anak meninggal, Ustaz. Ya, sebenarnya ini sekaligus meluruskan istilah ya. Ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya ridho. Meskipun ridho itu biasanya cakupannya lebih luas.
Tetapi para ulama memberi keterangan ikhlas itu untuk perkara yang kita niatkan sejak awal untuk Allah, itu disebut ikhlas. Adapun perkara yang datang dari Allah kepada kita untuk disikapi, maka sikap itu namanya ridho. Ya, difahami ya? Kalau ada perkara yang kita niatkan sejak awal untuk Allah, itu namanya ikhlas. Tetapi kalau ada perkara yang kita terima dari Allah, nah itu namanya ridho. Kalau saya pergi ke masjid, kemudian sandal saya hilang, ketika mau pulang, waduh kok nggak ada. Nah, kalimat yang tepat adalah diridhokan atau direlakan. Bukan diikhlaskan. Kecuali saya dari awal berangkat, nawaitu sodakoh sandal. Saya taruh di sini supaya dipakai orang. Ah, itu namanya diikhlaskan. Itu namanya diikhlaskan. Ah, paham ya? Jadi kalau kita niatkan sejak awal untuk Allah, namanya diikhlaskan. Kalau kita dapat satu kejadian, nah, dari Allah untuk kita sikapi, namanya kita ridhokan. Jadi untuk kalau kita relakan. ikhlas itu kalau kita output, kalau ridho kalau kita input, kita ditimpakan, bisa. Nah, kita dapat itu apapun masalahnya ridho. Kalau kita yang mengeluarkan itu ikhlas, itu saja. Yap. Makanya kalau ridho itu kata para ulama, siapa yang ridho dengan pembagian Allah, maka dia jadi orang yang paling kaya. Siapa yang ridho pada takdir Allah, dia jadi orang paling bahagia. Dan siapa yang ridho pada aturan Allah, dia selamat dunia akhirat, gitu kan? Jadi ridho itu ya, kalau saya ridho dikasih hidung segini, itu dia menjadi orang yang paling kaya. Saya ridho dikasih istri yang ini, saya ridho dikasih anak seperti ini. Itu dia jadi orang yang paling paling kaya, gitu ya. Saya ridho dikasih mobilnya Mas Ari. Nah, itu misalnya itu jadi paling bahagia gitu. Itu namanya ridho pada pembagiannya Allah. Yang kedua, ridho pada takdir, termasuk tadi ketika anak kita diambil oleh Allah, wafat, ya, maka rumus ridho yang dalam soal musibah disebut sabar, itu rumusnya ya ada yang di ayat wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kok kita bisa sabar dan ridho atas ketentuan Allah? Karena kita yakin kita semua milik Allah. Loh, kalau milik Allah ya terserah Allah dong mau diapain. Itu anak milik siapa? Milik Allah. Kita cuma dipinjemi untuk sementara waktu. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang saling mencintai, hatta dengan yang halal, yang istri kita, anak kita, apalagi yang belum halal, kita tuh tidak saling memiliki. Kita tuh hanya saling dipinjemi. Ya, miliknya semua milik Allah. Inna lillahi, kita miliknya Allah. Anak kita miliknya Allah, istri kita miliknya Allah, semuanya miliknya Allah. Kita cuma dipinjemi. Nah, diuji ketika dipinjemi itu, apakah ketika dipinjemi kita bisa saling membaikkan yang akan bernilai sehingga nanti di akhirat kita akan bersama secara abadi, kan gitu. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Itu rumus kedua. Kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan, kita kembali kepada Allah bisa untuk kumpul dengan yang kita cintai tadi. Makanya dulu Ummu Sulaim ketika putranya wafat nggak bergegas ngasih tahu suaminya, tapi suami pulang disambut, dimasakkan makanan terlezat, ya, dia dandan paling cantik sehingga habis makan suaminya tertarik, mereka berhubungan suami istri. Habis itu ketika suaminya sudah tenang, dia baru cerita, suamiku, apa pendapatmu kalau ada orang minjemin barang kepada seseorang yang lain untuk jangka waktu tertentu. Lalu orang yang dipinjemi boleh memanfaatkan selama barang itu ada di tangannya. Sampai batas waktu yang ditentukan, si pemilik mau ngambil kembali barang yang dipinjemkan tadi. Apakah yang dipinjemi boleh keberatan? Wahai suamiku, kata Abu Thalhah, ya nggak boleh dong. Kan itu memang miliknya dia cuma dipinjemi. Dan dia sudah mendapatkan manfaat selama barang itu dipinjemkan. Masa mau diambil kembali dia keberatan? Nggak boleh dong. Ketika suaminya sudah ngomong begitu, baru Ummu Sulaim bilang, maka ketahuilah anak kita milik Allah, dipinjamkan kepada kita.
masa peminjaman sudah habis. Kaget suaminya. Apa yang kamu bilang? Anak kita meninggal. Iya. Kenapa baru ngomong sekarang? Aku makan, aku menikmati segala kelezatan dunia baru kamu ngasih tahu. Karena kalau aku ngomongnya tadi pas kamu datang, kamu belum tenang, mungkin akan berbeda yang akan terjadi. Ridho. Nah kemudian ketika anak itu dimakamkan, Abu Talhah curhat sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, Ummu Sulaim itu gimana ya? Ini berita anak saya meninggal gak segera langsung dikasih tahukan ke saya, itu malah saya dijamu makan, dia dandan cantik, rumah rapi, kamar harum, lalu terjadilah. Maka Nabi SAW dengan tersenyum berkata, jadi semalaman pengantinan. Iya. Maka Nabi berkata, semoga Allah gantikan untukmu yang lebih baik. Allah berkahi malam kalian. Maka diceritakan Abu Talhah dan Ummu Sulaim dari peristiwa malam itu, Ummu Sulaim hamil lagi, mendapatkan anak, dan anak ini, ya, Masya Allah, ya, ini disebut Abdullah bin Abi Talhah namanya, kelak memiliki 7 anak, umurnya panjang, dan memiliki 7 anak yang semua adalah hamalatul Quran. Semuanya adalah para pemikul Al-Quran. Bukan cuma hafal, tapi maha guru. Bukan cuma hafal ayatnya, tapi ngerti tafsirnya, ngerti sababun nuzul, ngerti hukum-hukumnya, ngerti nasih mansukhnya, ngerti am dan khasnya, waqf dan tidaknya, semua ilmu tentang Quran dikuasai oleh 7 putra dari Abdullah bin Abi Talhah, cucunya Abu Talhah dari anak yang lahir dari peristiwa itu. Jadi kalau ridho kepada Allah, ya, karena ini, ya Allah ini milik engkau. Dan Allah yang menakdirkan itu adalah Allah yang pasti maha benar, gak pernah keliru, maha zalim, maha baik, ya, gak pernah sembarangan. Jadi takdir kita tuh sebenarnya aman gitu ya. Takdir kita tuh sebenarnya aman ketika kita ridho. Jadi intinya begitu, kembalikan makna bahwa loh ini memang milik Allah kok, bukan milik saya. Iya. Nah pelajaran nanti salah satu yang paling penting dari Nabi Ibrahim kan itu. Kita kan kehilangan anak karena dicabut nyawanya oleh Allah. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu kan luar biasa. Lebih berat lagi gitu ya. Itu Mas Ari, saya kira pelajaran yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim ini. Ada hubungannya, meskipun pertanyaannya tadi dibilang out of context, enggak kok. Sama ada ya? hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Iya, bagaimana kemudian melepas ridho. Kalau Allah sudah memerintahkan begitu, kalau Allah sudah menetapkan begitu. Nah bedanya tadi kita ridho pada ketetapan, Ibrahim ridho pada perintah Allah. Ya, Allah memerintahkan sembelih, dia lakukan. Itu yang kita pelajari. Gitu Mas Ari. Ini luar biasanya Ustaz, konsep tadi itu, kalau mindsetnya seperti itu, kalau kita merasa bahwa yang kita punya mau sebanyak apapun gitu, mau miliarder segala untuk sombong berarti kan ya. Nah itu yang luar biasanya. Hanya juga bukan gitu kan, dipinjemin sombong. Nah itu yang luar biasanya juga. Kalau tadi Ibu tadi akhirnya juga komen juga gitu, saya ridho sebenarnya tapi cuma kangen, dia bilang gitu. Oh ya, Masya Allah. Insya Allah rindunya akan terobati di surga. Anak yang wafat apalagi belum balik, maka ini lagi ada hubungannya sama Nabi Ibrahim loh Mas Ari. Tahu nggak? Ada hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, sesungguhnya anak-anak yang wafat dalam keadaan belum balik, belum memiliki dosa, maka mereka di surga akan diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Baru dengar saya ini saat yang gitu. Jadi anaknya ibu itu di surga mendahului dan ketemu duluan sama Nabi Ibrahim, diasuh Nabi Ibrahim. Nanti ibu masuk surga, anak ibu akan menyambut di pintu surga, ya insya Allah. Gitu ya, itu indahnya orang yang dikaruniai anak yang meninggal pada saat dia masih kecil, pada saat belum balik. Anaknya ini karena dia di surga, orang tuanya belum datang, dia jadi anak yang diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sangat berkaitan juga dengan tema kita. Gitu, siapa bilang out of context, yang nyambung terus ceritanya ini. Jadi sebenarnya kalau kita makin mengetahui kisah dari Nabi Ibrahim itu, makin merasa bahwa sebenarnya beliau ini adalah tauladan parenting yang terbaik ya sebenarnya ya. Teknis parenting yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala
Iya, karena Allah Subhanahu wa taala di dunia membatasi pertemuannya dengan anak gitu ya. Allah karuniakan di surga jadi pengasuh banyak anak gitu. Ya Allah. Karena saking besarnya sebenarnya cintanya. Saking besarnya sebenarnya cinta Nabi Ibrahim kepada anak-anak gitu ya. Jadi meskipun ketemunya jarang-jarang, tapi doanya nggak pernah putus, Mas. Itu bedanya. Kita kadang-kadang ketemu tiap hari tapi nggak doain. Nabi Ibrahim ketemu Ismail, tapi doanya nggak pernah putus gitu. Jarang ketemunya masih tetap. Oh, itu mungkin karena doa ya. Pengaruhnya di doa saatnya. Iya, yang nyambungin ruh satu dengan ruh lain kan doa, ya. Yang nyambungin kita dengan anak-anak kita itu kan terutama doa. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala memang mendesain ya supaya Ismail ini jadi anak tahan banting luar biasa. Nanti ada satu rahasia kecil, Mas Ari. Berita gembira kelahiran Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu cuma selisih satu huruf loh, Mas Ari. Oh gitu. Berita gembira kelahiran Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu cuma selisih satu huruf. Maksudnya gimana? Ketika Allah ngasih tahu Nabi Ibrahim bahwa dia akan dapat Nabi Ismail, Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halimin. Maka kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan kelahiran anak yang halim. Pakai ha ya. Ha, lam, ya, mim. Halim. Ketika Allah memberi kabar gembira lahirnya Nabi Ishak, diberi kabar gembira lewat malaikat yang mampir dan dijamu sapi karena mau pergi ke tempatnya Nabi Lut untuk menghukum kaum Nabi, bilang fabasyaruhu bighulamin alim. Maka mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim kelahiran seorang anak yang alim, pakai ain, lam, ya, mim. Alim, halim. Oh, tahu bedanya, Mas Ari? Yang membedakan itu nanti beda satu huruf. Ini ha, ini ain. Halim artinya tabah, sabar, santun, pemaaf. Dan itu menjadi sifatnya Nabi Ismail alaihi salam beserta keturunannya. Sampai puncaknya nanti Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling halim, sabar, tabah, pemaaf, ya. Ya, makanya yang disembelih itu pasti Ismail karena sifatnya halim. Ketika ditanya, "Fangdur mazataro, coba kemukakan pendapatmu." Maka dia langsung menjawab, "Ya abati fa'al matu marsata jiduni insyaallah minas sabirin." Laksanakan saja ya ayahku tersayang, apa yang diperintahkan kepadamu engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Itu halim. Sementara Ishak disifati alim. Alim itu artinya berilmu, pinter, cerdas. Ya. Maka itu sifatnya Nabi Ishak alaihi salam. Ini Ismail halim, Ishak pinter. Ismail sabar, tabah, nerimo, santun. Ishaknya pinter, cerdas, cerdik. Saya membayangkan kalau yang mau disembelih Ishak, pasti dia nanyain, kok bisa gitu? Alasannya apa? Karena apa? Alim. Logik semua kayaknya minta. Karena pinter. Logik semua. Nah, sifat alimnya Ishak turun ke nabi-nabi yang kemudian diturunkan oleh Ishak melalui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi-nabi Bani Israel itu semuanya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Karena apa? Sifat yang dibawa dari keturunan Nabi Ibrahim yang namanya Ishak itu alim. Maka nabi-nabi sebelah itu ada tadi yang bertanya apakah keturunannya Nabi Ismail yang jadi nabi cuma Rasulullah SAW? Menurut sebagian riwayat yang sahih memang hanya Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail yang jadi nabi. Tapi ini puncak halim, puncak sifat akhlak yang sabar, tabah, pemaaf, santun. Sementara yang di sini alim semua ini. Nabi-nabi ini jalur Ishak ini pintar semua, cerdas-cerdas semua. Bahkan sampai sekarang kita kadang-kadang kok ngelihat orang Yahudi kok pinter-pinter ya. Kristen yang Yahudi kok pinter ya. Terus siapa ya kok pinter ya. Itu kan jalur Ishak ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan keturunan gitu. Keturunan dari apa namanya? Ininya Nabi Muhammad yang terintimidasi semua kebanyakan. Harus sabar makanya. Harus sabar, harus tabah, harus santun, harus pemaaf gitu.
Ya, berarti teman-teman semua, sekarang ini kalau kita lagi mungkin sedang diberikan keadaan harus bersabar karena sudah dicontohkan oleh Nabi kita ya, karena memang kita ditakdirkan menjadi umat-umat dari orang yang bersabar ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini semua sebari ya, ya. Iya. Semua pertanyaan kan hubungannya sama Nabi Ibrahim kok. Iya. Ya Allah. Ini menarik nih. Kayaknya ini nggak apa namanya nggak tuntas dalam waktu hanya singkat sih sebenarnya Ustadz. Makanya untuk teman-teman semua yang baru bergabung, siap yang baru bergabung, kemudian juga masih penasaran, kemudian juga kepengen mengulik lebih dalam lagi gitu ya. Sepertinya bisa klik ini link yang saya pin untuk ikutan kelas serial Ibrahim ya, bisa klik di situ dan kemudian tinggal diikuti aja arahannya ke sana teman-teman. Untuk lebih mudahnya mungkin teman-teman bisa download aplikasi Taqwa, di dalamnya sudah ada tertera pilihannya untuk kelas serial Ibrahim. Ini Ustadz, karena hari makin malam ini, apakah masih sempat satu pertanyaan lagi Ustadz atau cukup? Boleh. Ustadz, boleh ya, boleh. Agak free. Satu lagi Mas, satu lagi boleh. Satu lagi ya, oke. Oh, ini udah dijawab tadi sama Ustadz. Pertanyaannya tadi kan apa? Terakhir Nabi Ismail yang jadi nabi hanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Nah itu tadi udah dijawab Ustadz ya. Memang hanya Nabi Muhammad. Cuma pertanyaannya kenapa demikiannya ini ada penjelasannya nggak Ustadz? Ustadz jaringannya mungkin Ustadz ini kayaknya waduh, kita masih menunggu sambungan dari Ustadz, mungkin jaringan internet Ustadz agak terkendala ya teman-teman semuanya ya. Waduh, terputus teman-teman semua. Ya udah, qadarullah memang waktunya sudah lebih dari 1 jam bersama dengan beliau. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ini katanya linknya nggak bisa diklik ya. Kalau teman-teman nggak bisa ngeklik pinnya, linknya bisa langsung masuk ke browser kalau nggak di copy ulang juga boleh, bit.ly/serial_Ibrahim teman-teman semua, atau masuk aja di download di aplikasi Taqwa by Hijrah Fest Store. Masuk aja ke App Store, masuk ke Taqwa, download, di situ langsung ada pilihannya untuk kelas serial Ibrahim teman-teman semua. Semua yang kita obrolin di sini ini cuma permukaan teman-teman, ini cuma teaser aja lah gitu dari Ustadz ya. Karena kalau teman-teman ngelihat kelasnya pasti langsung mind blowing banget gitu, bahwa ternyata semua serba relate ya. Dan teman-teman semua, karena waktu juga sudah 1 jam dan qadarullah memang terputus dengan Ustadz. Kalau masih penasaran, setiap Jumat depan atau Jumat minggu depannya lagi kita akan live lagi teman-teman, jadi ditunggu ya. Dan untuk mendapatkan reminder, jangan lupa untuk selalu Ustadz join lagi ya. Oke, kita coba ya ketua terakhir ya. Ya, ini banyak yang ngasih linknya nih, bit.ly/serial Ibrahim. Kita akan sambung nih satu pertanyaan terakhir teman-teman semua. Nah, alhamdulillah bergabung kembali. Nah, iya. Setiap hari Jumat teman-teman ya, ditungguin aja. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Saya pikir Ustaz tadi pamitan sendiri. Insya Allah nanti kita nggak tahu nih, ada sedikit masalah tiba-tiba ngehack ya teman-teman. Iya, tadi sudah disebut sama Mas Ari. Insya Allah kita gali lebih dalam di serial Ibrahim. Tapi kita juga nanti akan ada beberapa kupasan-kupasan, insight-insight permukaan seperti ini, tapi yang relate dengan kehidupan kita. Insya Allah live lagi sama Mas Ari mungkin pekan-pekan depan gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi pantengin aja setiap hari Jumat teman-teman semua ya. Jadi siapa tahu, jadi pokoknya follow IG-nya Ustadz ya, tentunya di Salimah Villa Ustadz ya. Berarti kalau di IG-nya Ustadz ya, Salimah Villa, di situ akan ada reminder, atau di akun saya di Arya Kuntung, atau di Hijrah Fest, atau di Jejak Imani, atau juga kalau lebih mudah ke aplikasi Taqwa, bisa juga di kajian musyawarah, MRBJ TV, Vertizen TV. Nanti insya Allah semua akan memberikan kesempatan untuk merimain untuk acara ini lagi. Sebenarnya banyak pertanyaan sih Ustadz gitu. Termasuk pertanyaan saya begini, pertanyaan saya begini. Mungkin ini nggak perlu dijawab sekarang. Ini juga nggak perlu dijawab sekarang. Mungkin PR ya, teaser.
Ini teaser buat minggu depan biar teman-teman nungguin juga. Apakah benar ada hubungannya Nabi Ibrahim dengan ada salah satu kepercayaan gitu, ada sosok namanya Brahmana. Ibrahim, Brahmana. Istri dari Nabi Ibrahim, ya. Siti Sarah, istrinya Brahmana adalah Sarasvati. Dan lokasinya tuh persis sama. Nabi Ibrahim lokasinya di mana, Brahmana pun lokasinya di mana. Itu persis sama. Apakah itu ada hubungannya, Ustaz? Apakah itu ada hubungannya dengan evolusi zaman di mana dengan lamanya waktu kemudian ada distorsi peradaban atau segala macam gitu, Ustaz. Tapi tidak perlu dijawab sekarang, Ustaz. Mungkin ini menjadi sesuatu yang orang bisa berpikir, ada nggak sih hubungannya gitu? Ya, soalnya nanti gini menarik, Ustaz. Apalagi kalau sama Ustaz itu bisa masuk ke selokan-selokan sejarah ya, selokan sejarah. Bener. Saya ngobrol. Oke. Insya Allah jadi PR saya deh, Mas Ari. kita bahas next. Iya. Kita bahas next live ya. Live berikutnya kita bahas tentang itu. Oke, boleh. Menarik ini, menarik. Benar kan? Jadi penasaran. Nah, ini teman-teman semua, makanya teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Ustadz Salim Villa. Beliau ini suka, atau juga di YouTube kita pernah ada obrolan juga ya. Jadi sejauh ini mungkin banyak hal yang kita tahu secara garis besar gitu teman-teman ya. Secara jalan gede ya. Kalau ngobrol sama beliau tuh bisa tiba-tiba masuk jalan kampung. Nah itu, jadi itu yang kita suka kaget. Tiba-tiba beliau kita ngomong di jalan besar, beliau masuk jalan kampung, ketemu jalan besar lain. Nah itu yang saya rasa mungkin kadang-kadang mind blowing. Loh, kok nyambung gini gitu. Loh kok jebulan nih di sini gitu kan. Siap. Terus saya juga mau minta request buat Mas Ari, pekan depan kita bahas kenapa dulu Mas Ari bisa menemukan bahwa yang disembelih pasti Ismail bukan Ishak. Itu kayaknya cerita menarik juga itu. Itu off the record. Iya. Waduh, itu off the record itu. Tapi boleh juga sih, dikit-dikit aja saja. Boleh, dikit-dikit ya. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Siap. Tuh banyak yang request supaya live-nya di save Mas di IGTV-nya Mas Ari itu. Nanti kopinya saya kirim ke Ustadz juga, mungkin mau akan ditanyakan juga. Siap, insyaallah. Ini menarik dan tentunya juga teman-teman yang kita obrolin hari ini hanya permukaan. Ini jauh dari apa yang sebenarnya kita bisa ketahui mengenai Bapak kita bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yes. Nah sekarang kita ini tentunya juga ketika mengetahui beliau kita akan lebih terkagum-kagum lagi. Ini baru sama Nabi kita ayahanda kita nih Nabi Ibrahim. Gimana nanti juga apalagi Rasulullah SAW. Rasulullah ini mempertahankan risalah 1400 tahun. Tadi Ustadz bilang beliau Nabi Ibrahim itu 600 tahun yang lalu. 5.600 tahun yang lalu yang beliau bawa tidak terdistorsi sampai sekarang. Itu pasti bukan konsepnya manusia. Gak mungkin satu manusia pun yang bisa punya konsep bertahan segitu lama. Nah ini luar biasa. Waduh, Ustadz, ini justru makasih banget ya Mas Ari ya waktunya ya. Justru membuat kita jadi pengen nagih di pertemuan berikutnya. Siap insyaallah. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk klik mendaftar di Serial Ibrahim ya. Sekali lagi saya ingatkan bisa mungkin melihat di IG-nya Ustadz untuk bisa ikutan atau juga di IG-nya Jejak Imani atau juga langsung download aplikasi Taqwa by Hijrah Fest. Di situ ada pilihannya untuk kelas Serial Ibrahim ya. Teman-teman semuanya, minggu depan kita bahas lagi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang baru kebuka dari kulit-kulit kepala kita ini, sesuatu mengenai Bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Jazakallah khair waktunya Ustaz. Terima kasih banyak. Baik Mas Ari, matur nuwun. Terima kasih. Insyaallah jumpa lagi next live nanti kita infokan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk follow IG Ustadz, IG saya dan juga IG teman-teman semua yang terkait di sini. Dan saya akan tayangkan juga di YouTube kita juga sebagai tayangan relay karena qadarullah tadi nggak bisa live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ari. Jazakallah. Sama-sama Ustaz.